Saksi bisu Vina Cirebon, motor Supra merah masih diingat Pram. Teguh ngaku terima amplop. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Teguh menegaskan, jika sepeda motor jenis Honda Supra itu masih ada di rumahnya. Masih ada Pak, Supra merah. Ada di rumah, ucap Teguh saat ditanya Deddy Mulyadi, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Dari rumah Pram boncengan bareng saya ke warung Bu Nining, jelasnya. Teguh ketakutan. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau menjadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Hal itu disampaikan saksi Teguh saat ditemui tim Kompas TV pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pagi, kalau misalkan kamu tidur di kontrakan Pak RT, kamu tuh akan bahaya ikut sama temen 5 itu, ujar Teguh menceritakan ancaman dari penyidik. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Jadi pikiran Teguh itu kemana-mana, takut waktu itu, ditambah masih sekolah, jadi takut, ujar Teguh. Dapat amplop. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Padahal saya benar-benar tidur di rumah Pak RT. Saya takut karena polisi bilang, kamu tuh bohong. Padahal Pak RT tak bukain kunci, kata Teguh pada Deddy Mulyadi di channel YouTube ex Bupati Purwakarta itu. Jadi gimana ya Pak? Teguh kan memang tidur di situ. Tapi Teguh keder, katanya. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talundan. Beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut.
Langkah nekat Liga Akbar yang mencabut kesaksiannya dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon nampaknya dapat membuat tersangka Peggy Setiawan tersenyum. Sebab, hal itu dapat memberikan angin segar kepada tersangka Peggy Setiawan, DPO kasus Vina yang kini sudah diamankan oleh polisi. Tony RM menerangkan, Liga Akbar yang merupakan saksi kunci pada kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu itu mengaku salah mengenali tersangka. Menurutnya, keterangan Liga Akbar yang menyebutkan adanya pengarahan dari Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, merupakan bukti adanya keterangan palsu. Di sisi lain, Liga Akbar saat ini dikabarkan hilang misterius. Belum diketahui secara pasti di mana keberadaan saksi kunci kasus Vina tersebut. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah dikutip dari tayangan iNews TV, Senin, 17 Juni 2024, menyebutkan, kliennya sempat didatangi orang tak dikenal. Ia menerangkan, saat ini Liga Akbar berada di lokasi yang cukup aman. Namun, ia ogah membuka di mana keberadaan Liga Akbar saat ini. Sebab, kata dia, hal itu terpaksa dilakukan untuk melindungi Liga Akbar. Ia menyebut, meski saat ini Liga Akbar berada di posisi yang aman. Namun, tak menutup kemungkinan keselamatannya dapat terancam kapan saja. Ia melanjutkan, permohonan perlindungan kepada Liga Akbar ini sudah disampaikan kepada LPSK. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Soalnya kan saya juga di situ bareng sama inisial R. Di situ bareng. Yang pertama kali mendapatkan kabar bahwa Eki sudah kecelakaan, itu siapa? Inisial T. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan.